jadi diktator lo. Alah diam lo. Ini orang-orang mulu. Katanya buat presentasi tetap dilaksanain, tapi dalam bentuk video. Jadi kita sekarang harus buat video gitu loh. Video kayak gimana emang? Tiap kelompok itu merekam presentasi tentang materi revolusi Tiongkok. Hey, boleh kita tolong buat videoin kita gak? Yang di sini, Cok. Pada ngomongin gue gak sih? Hah? Apa? Kita tolong buat videoin kita sekarang. Videoin buat apa ya? Presentasi lah sekarang. Game good. Yaudah deh, gak apa-apa. Bentar ya. Duh, pas lagi ya pas lagi. Nah, yang apa video pasti kena siswaannya ngomong. Gawat kalau sampai dibawa ke siswaan lagi. Kalau keber aja ya. Jadi nanti mau pada baca info dari nomor gue ya. Udah direkam dulu. Udah. Hei, itu kenapa? Ya, gagal lagi nih. Udah sih orang kayak gini ngapain nih ke kayak gini? Kita kerja aja sama suruh udah punya presentasi. Ayo biarin. Kenapa gue ada di sini? Mereka lagi ngapain sih? Kok materinya kayak masalah di kelas sih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 3 ingin mempresentasikan tentang materi yang berjudul Revolusi Tiongkok. Latar belakang terjadinya revolusi Cina. Secara umum, latar belakang terjadi revolusi Cina adalah ketidakpuasan rakyat Cina terhadap kekuasaan dinasti Qing yang dianggap lemah, terutama dalam menghadapi pengaruh Barat. Perkembangan pengaruh Barat di Cina menyebabkan munculnya gerakan rakyat yang menuntut dinasti Qing bekerjasama dengan imperialisme Barat. Berikut latar belakangnya terjadi revolusi Cina. Dominasi Inggris adalah negara Barat pertama yang membuka jalan masuk ke pengaruh Barat di Cina. Sejak tahun 1800, Inggris menyelundupkan candu ke Cina, dan itulah perdagangan candu meluas di Cina. Inggris mendapatkan keuntungan yang besar dan rakyat Cina menjadi korban. Pada bulan Maret 1839, Cina menyita candu dari perdagangan Inggris. Peristiwa tersebut menyulut perang antara Inggris dan Cina. Perang tersebut dikenal dengan Perang Candu. Dalam perang tersebut, Cina kalah menandatangani perjanjian Nanning.
Isi perjanjian Nanking adalah 5 pelabuhan Cina yang dibuka untuk perdagangan bangsa asing. Inggris mendapatkan Hong Kong dan mendapatkan hak ekstrateritorial. Hak ekstrateritorial itu hak untuk hidup di bawah hukum negara asal. Pada tahun 1859 sampai 1860 terjadi Perang Canduk Kedua. Perang Canduk Kedua terjadi antara dinasti Qing melawan Inggris dan Prancis. Terjadinya perang ini memicu tindakan Cina yang menahan kapal The Arrow milik Inggris di Guangzhou. Tindakan Cina tersebut membuat Inggris marah dan kembali mengorbankan perang. Dalam Perang Canduk Kedua, di Cina mengalami kekalahan dan menandatangani perjanjian Nanjing, yang isinya Cina membuka 11 pelabuhan, mengizinkan berdirinya kedutaan negara luar, melegalnya impor candu, dan memberi ruang pada aktivitas misionaris Kristen. Terjadinya perang pemberontakan didorong oleh anggapan bahwa dinasti Qing lemah terhadap bangsa asing, kemiskinan rakyat, serta keinginan rakyat untuk membangun masyarakat baru. Muncullah pemberontakan di Cina. Pemberontakan tersebut seperti pemberontakan Taiping, pemberontakan Paitai, pemberontakan Bunga I, dan pemberontakan Boxer. Oke, terima kasih untuk Felis. Materi yang kedua akan dibacakan oleh Nazwa. Modernisasi Cina. Pada tahun 1861 dimulai gerakan modernisasi di Cina. Sampai dengan tahun 1895, modernisasi yang dilaksanakan meliputi berbagai bidang seperti pemiliteran, tarik dagang, komunikasi, perkapalan, perkereta-apian, produksi, dan pendidikan. Invasi Jepang. Pada tahun 1895 terjadi perang antara Cina dan Jepang. Dalam perang tersebut, Cina mengalami kekalahan dan harus menyerahkan Pulau Formosa, Taiwan pada Jepang. Munculnya paham baru, masuknya bangsa asing membawa perubahan pendidikan di Cina. Hal ini terlihat melalui banyaknya paham Barat yang menyebar di Cina. Salah satu tokoh pembawa perubahan adalah Sun Yat-sen. Berlangsungnya Revolusi Cina. Pada tanggal 10 Oktober 1911 di Wuchang terjadi Revolusi Cina di bawah pimpinan Sun Yat-sen. Sun Yat-sen menginginkan pembentukan pemerintahan Cina baru berdasarkan paham San Ming-chi. 3 pengiriman kedaulatan rakyat, yaitu nasionalisme, demokrasi, dan sosialisme. Untuk mempersatukan Cina Utara dan Cina Selatan, pada tanggal 15 Februari 1912, Sun Yat-sen mengunjurkan diri sebagai presiden dan jabatan presiden diserahkan kepada Jenderal Yuan Shikai. Sun Yat-sen menunjukkan Kung Kangkong dan mendirikan Partai Kuomintang, Partai Nasionalis. Dalam perkembangan selanjutnya, Yuan Shikai memimpin secara diktator dengan melarang keberadaan Partai Kuomintang dan ideologi republik. Masa pemerintahan Yuan Shikai tidak lama, Cina mengalami kekacauan. Kekacauan tersebut dapat diatasi oleh Sun Yat-sen. Keberhasilan tersebut mengantarkan Sun Yat-sen menjadi presiden. Namun, masa pemerintahannya tidak lama dan digantikan oleh Chiang Kai-shek. Chiang Kai-shek berhasil menyatukan Cina Utara dan Cina Selatan. Setelah itu, Chiang Kai-shek juga berhasil mengalahkan panglima perang. Keberhasilan tersebut didukung oleh Partai Komunis Cina, Kung Chang yang mengaruhi rakyat petani di utara untuk melawan para panglima perang. Begitupun, Chiang Kai-shek khawatir kaum komunis akan melawannya. Oleh karena itu, Chiang Kai-shek diperintahkan untuk membantai para pendukung kaum komunis. Lalu, Mao Zedong, seorang pendukung komunis, dapat lolos dari perceraian tersebut. Selanjutnya, Mao Zedong memimpin perlawanan terhadap Chiang Kai-shek dan mendapat kemenangan. Mao Zedong pada tahun 1909 mendirikan Negara Republik Rakyat Cina atau RRC dengan ideologi komunis. Chiang Kai-shek beserta keluarganya kemudian meninggalkan daratan Cina dan menetap di Pulau Formosa. Di Pulau Formosa itulah Chiang Kai-shek meneruskan Republik Cina dengan mendirikan negara bernama Taiwan dengan ibu kota Taipei.
es, minuman dong. Gue lagi ngerjain itu kan. Gue nggak bisa. Oh lu gitu sih sama ketua kelas, lo lupa kalau gue itu ketua kelas. Ih, kok dia gitu sih sekarang? Iya, kok jadi garang gitu sih? Padahal dulu pas voting sifatnya nggak kayak gitu. Tadi perasaan gue benar sekitar dia sekarang keluar. Kalau mau jajan tinggal pergi sendiri, kayak gak punya kaki aja. Siapa yang barusan ngomong? Gue, kenapa aku marah lo? Lo sadar gak lo lagi ngomong sama siapa? Udah, nggak apa-apa. Sini gue beliin. Gak usah, kalau udah keterlaluan. Aku terakhir sih potong kelihatan. Lo egois. Kamu jadi ketua kelas aja, cuma melaku. Apalagi dia mau jadi diktator lo. Hei, jangan gitu dong! Gak usah pakai kekerasan dong! Ayo duluan, bertani. Meanwhile, in our universe. Ini kenapa sih? Kamu harus menjawabkan semua ini. Ini gimana dong? Kok gue yang salah sih? Gue cuma mau. Alah, gue mau lo diberhentiin jadi ketua kelas. Lo tau gak sih selama 2 minggu terakhir ini lo udah ngelewatin batas banget jadi ketua kelas. Tetap gak adil, semena-mena sama kita. Emang kita udah sakit hati apa? Gue minta maaf, gue sadar udah salah. Gimana? Kalian pasti mau dia diberhentikan? Oke, sekarang acungkan tangan siapa yang mau dia diberhentiin. Terus sekarang siapa yang mau jadi sini? Mau gak lo jadi ketua kelas? Gue gak tahu. Namanya nurunin dia sama tanpa pikir panjang. Maksud lo apa, Gio? Kalian sadar gak sih tadi si Adit emosi bahkan ikut baku hantam. Jadi lo membela dia. Ini salah, tapi ketua kelas dipilih bukan dari orang yang paling kuat dari pukulannya. Terus gimana dong? Yuk voting ulang biar adil. Bener juga sih. Kayaknya gue emang terlalu kebawa jabatan sih. Nah, sekarang baru ngomong yang bener. Kandidatnya siapa? Yang jelas bisa cover kelas tanpa semena-mena. Dan yang nyuruh orang-orang mulu. Oke, sekarang kita voting ulang ya kandidatnya antara Adit sama Gio. Hah, kok gue? Wah, kok gue juga? Udah cocok kalian berdua. Daripada sendiri lagi, Woi, Pemenangnya adalah Gio. oleh. Kepilih. Jangan jadi diktator juga ya bro. Santai, gue punya kaki buat beli minum sendiri.